Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita sebelum melakukan aktivitas kita akan melanjutkan program bacaan kita. Sudah sampai di dalam kitab Ulangan pasal 30, 31, dan 32. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-7 dan 8 yang berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Amin. Saudara, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, maka ada masanya orang itu memimpin. Ada batasnya orang itu memimpin. Entah dibatasi oleh periode. Katakanlah satu periode 5 tahun, atau 4 tahun, atau 3 tahun, atau 2 tahun. Maka sesuai dengan waktu itu, maka kepemimpinannya juga sudah. Ada juga yang dibatasi oleh umur, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita bisa melihat Musa dalam bagian ini di dalam Ulangan 31 ayat 2 dikatakan umurnya sudah 120 tahun. Jadi sebentar lagi Musa akan meninggalkan umat Tuhan, akan meninggal. Nah, sebelum Musa meninggal, maka firman Tuhan hari ini memberi contoh yang baik tentang pemimpin yang berhasil, yaitu Musa mempersiapkan Yosua. Firman Tuhan mengatakan di bagian yang lain, Yosua itu sejak mudanya sudah menjadi abdi Musa atau menjadi hamba Musa. Nah, kita melihat Yosua adalah tipe orang yang setia dan orang yang beriman kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat Musa memberi kesempatan kepada Yosua untuk diproses. Satu contoh, saudara, ketika Musa menyuruh 12 kepala 12 suku dari Israel, nah salah satunya Yosua, saudara, dengan Kaleb juga ya, diutus untuk mengintai negeri Kanaan. Nah, kita bisa melihat di sana dia mengalami ujian. Kenapa? Karena 10 pengintai yang lain melemahkan hati bangsa Israel. Mereka memberi laporan dan mereka mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu adalah bangsa yang sangat kuat, keturunan raksasa. Dan Israel digambarkan seperti belalang, diinjak saja langsung mati atau musnah. Kita bisa melihat di tengah ujian pencobaan yang seperti itu, Yosua tetap kuat dan akhirnya menenteramkan, menguatkan hati bangsa Israel dengan Kaleb. Lalu yang ketiga, saudara, Musa memberi contoh di dalam kepemimpinan yang berhasil ketika memberi kesempatan untuk melayani, untuk memimpin. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, kepercayaan diberikan, kesempatan untuk melayani diberikan kepada Yosua. Nah, tentunya menjadi pemimpin bangsa yang besar untuk masuk ke negeri perjanjian adalah penuh dengan perjuangan, penuh dengan ketakutan. Sehingga Musa tadi berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu," memberi penghiburan dan kekuatan. Tuhan sendiri akan berjalan di depan kamu dan Tuhan menyertai kamu. Nah, saudara, itulah kepemimpinan yang berhasil mempersiapkan, memproses, dan memberi kesempatan untuk melayani. Demikian juga Tuhan Yesus, saudara, selama 3,5 tahun secara intensif, Tuhan Yesus juga mempersiapkan, memproses, dan memberi kesempatan kepada para muridnya untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kepemimpinan rohani di dalam pelayanan pada masa kini? Biarlah kita meneladani Musa, meneladani Tuhan Yesus dengan mempersiapkan, memproses, dan memberi kesempatan orang lain supaya mereka bisa melayani Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.